Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ila fadl. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita teruskan lagi di surah Al-Lail ya. Dan kita baru baca terjemahan dan pasti maknai. Sekarang kita coba membaca penjelasan dari Prof. Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ayat 1 ini berisi tentang 1 sampai 4 berisi tentang sumpah dengan 3 objek dan kemudian berita yang disampaikan setelah sumpah. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyaq. Demi malam bila gelapnya menutup mata, demi siang bila sinarnya menonjol, demi ciptaan yang berjenis laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu sangat. Surah ini diawali dengan beberapa sumpah. Dengan malam yang serba senyap, dengan siang yang cerah dan dinamis, dengan jenis makhluk yang jantan dan betina, yang menjadi sebab berlangsungnya kehidupan di bumi. Sumpah tersebut mengarah kepada berita yang sangat penting yang harus diperhatikan. Berita tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang sangat beragam. Masing-masing berakhir pada 2 muara yang berlawanan, yang senang dan yang menderita. Karena itu, manusia harus waspada terhadap perbuatan yang akan dilakukan. Jangan sampai perbuatan yang ditekuni selama hidupnya ternyata berakhir pada petaka yang tidak diharapkan. Akhirnya kecewa dan segera ini jelasan yang intinya kurang lebih seperti yang kita sampaikan di kemarin ya, bahwa Allah bersumpah dengan 3 objek sumpah. Pendalaman kita itu bisa diawali dari beberapa pertanyaan. Kenapa Allah bersumpah? Yang satu, kenapa Allah harus bersumpah? Yang kedua, kenapa ketiga objek itu yang dijadikan sebagai objek sumpah
Kenapa Allah bersumpah dengan malam? Kenapa dengan siang? Kenapa dengan laki-laki dan perempuan? Kemudian yang ketiga, berita apa yang akan disampaikan Allah setelah sumpah? Berita penting apa yang akan disampaikan Allah setelah sumpah? Kira-kira cara kita menggali makna terhadap Quran ketika kita dihadapkan pada sumpah. Kita bisa awali dengan 3 pertanyaan. Pertama, kenapa Allah bersumpah? Kenapa benda-benda itu yang dipilih sebagai objek sumpah? Lalu yang ketiga, apa berita yang akan disampaikan setelah sumpah? Karena itu hal terkait yang nanti bisa menjawab dan nanti bisa kita mendapatkan petunjuk dari Quran itu diawali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kemarin kita sampaikan sedikit analisisnya. 5-7. Fa'amma man 'afa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Siapapun yang erat hubungannya dengan Allah dan peka terhadap kepintaran dalam masyarakatnya, lalu memberi dengan ikhlas kemampuan yang dimiliki, ia akan dimudahkan mendapatkan keberhasilan. Di hatinya tertanam keyakinan yang kuat bahwa janji Allah pasti terwujud. Ia juga yakin bahwa ia mampu mewujudkan cita-cita. Sebaliknya, yang sandarannya bukan pada Allah yang maha sempurna, kepercayaan diri mudah terkikis, dan usahanya tidak maksimal. Apalagi kalau pendorongnya nafsu dan bukan pengabdian ibadah kepada Allah. Allah menilai usaha seseorang bukan dari hasil didapat, tetapi dari niat dan motivasi. Bukan darah dan bukan daging kurban yang sampai kepada Allah, tetapi takwa yang ada di balik kurban. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha. Di balik la yanalullahu la yanalullahu. Jadi kanan itu bukan redaksinya la yanalullahu. Pokoknya sebagai maf'ul kan. Jadi dan daging itu tidak akan menyentuh pada Allah. Ya, ini mungkin saya sedikit berikan tambahan garis bawah dari yang dijelaskan. Di hatinya tertanam keyakinan yang kuat bahwa janji Allah pasti terwujud. Memang kita harus yakin bahwa janji Allah itu pasti akan ditepati. Tetapi kita jangan mendikte Allah untuk menepati janji kita. Menurut saya. Jadi karena kita sudah berdoa begini atau kita sudah melakukan hal begini, ya biarlah itu Allah yang akan membalas kita tanpa diktean kita. Tapi Allah akan berbuat sesuai dengan yaf'alu ma yasha. Bukan kita kemudian kita ukur, ya Tuhan saya sudah berbuat begini, kenapa Engkau tidak berikan kepada saya? Tapi biarlah Allah yang sendiri akan menentukan balasannya. Kita tidak perlu mengukur ini. Sudah duha setiap hari, kok nggak kaya-kaya. Karena memang duha itu kan bukan, ya kalau cukup dengan duha orang menjadi kaya. Cina. Nah, gitu ya. Jadi sholat itu jangan dikaitkan untuk mencari misteri. Sholat dan sebagainya itu kan bagian dari bentuk pengabdian. Jangan diukur materi. Hubungan yang sangat suci dengan Tuhan itu tidak pantas diukur. Tidak layak kalau balasannya itu hanya materi. Dan nanti sedekah begini,
kamu akan mendapatkan balasan begini. Ya, kamu motivasi ketika sedekah itu biar kamu dapat balasan 700 kali banyak ya. Jangan diukur begitu. Ya lakukan saja bahwa sedekah itu perintah Tuhan. Kamu harus lakukan. Bahwa sholat itu perintah Tuhan. Ya lakukan saja. Namanya kemarin Muslim itu hakikatnya adalah ketaatan. Ketika mengerjakan ketaatan itu nggak usah transaksional. Tidak usah memikirkan nanti akan dapat apa. Ya biar Tuhan yang akan mengatur kasih apa. Biar Allah yang akan menentukan kamu akan dikasih. Kamu belum menentukan. Bukan kamu Tuhan janjimu kan 700 kali lipat. Ya biarlah Tuhan nanti akan kasih. Itu ya. Tidak perlu kita ukur-ukur ya. Bahkan kalau kita tidak ukur itu justru kita akan dikasih. Ya kan? Jadi makanya saya katakan di awal, terhadap perintah itu lakukan saja. Soal hasil kita serahkan pada Allah. Karena itu bukan tugas kita untuk mengukur hasil. Bukan tugas kita untuk menentukan hasilnya. Ini harus begini. Tuhan begitu. Jadi janji Allah pasti akan ditepati. Tapi kamu jangan mengukur janji Allah. Jangan kemudian kamu bahwa karena janjinya begini, berarti seakan-akan kalau tidak ditepati janjinya atau perasaan kamu belum ditepati janjinya, itu kamu seakan-akan ada ketidakadilan Tuhan yang kamu rasakan. Itu kan tidak boleh. Jadi saya menyampaikan janji Allah pasti terwujud dan ia juga yakin bahwa ia mampu mewujudkan cita-cita. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini motivasi. Jadi memang agama itu bergerak di dua. Kalau kita rasakan ya di Quran, banyak yang sifatnya itu memang seimbang betul di satu sisi. Kalau ketika kita diminta bersedekah, jangan terlalu pelit, tapi juga jangan terlalu boros. Ketika yes, pokoknya kita posisikan sebagai hamba yang apapun perintahnya kerjakan saja, nggak usah berpikir tentang apa hasil. Jadi maksud saya seimbang. Di satu janji Allah memberikan tawaran kalau kita mengerjakan begini kita akan mendapatkan begini. Tapi di sisi lain ada keterangan bahwa kalau mengerjakan sesuatu itu jangan mengingat-ingat janjinya Allah. Kalau mengerjakan sesuatu itu udah kerjakan saja kan bahwa karena itu sebagai perintah Tuhan yang harus dikerjakan. Tapi di ayat yang lain ada dikatakan kalau kamu mengerjakan sesuatu kamu akan mendapatkan ini. Ini di antara dua itu. Jadi bukan berarti kita tidak percaya dengan janji Allah, kita harus yakin dengan janji Allah pasti akan terwujud. Kita jangan kemudian membatasi seakan-akan Tuhan itu berada dalam kekuasaan kita untuk menentukan, untuk memberikan apa yang kita mau, kan bukan begitu. Ayat sampai 8 sampai 11. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil 'usra wa ma yughni anhu ma idza. Orang yang mempunyai kecukupan namun sangat pikir dalam meringankan beban samanya, ditambah keyakinan yang keliru bahwa sedekah hanya merugikan, Allah akan menuntun ke jalan yang sulit bagi jauh dari Allah, memberi kemudahan dan tidak mesra dengan sesama. Seseorang walau pandai dan kaya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan sendiri.
Dia sangat tergantung kepada orang lain. Bagaimana ia dapat mengembangkan usahanya bila tiada bantuan dari masyarakatnya. Orang yang demikian sangat jauh dari perbuatan soleh. Dan bila ia mati, tiada amal yang dapat dibanggakan. Harta dan keturunannya tidak lagi berguna, apalagi kedudukan dan kehormatan yang semu masyarakat. Fa'amma man bakhila wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini sebenarnya kalau dalam konsep marketing, konsep bisnis ini, kaidah orang-orang bisnis. Orang bisnis itu apa? Dia berpikir kebutuhan dari pelanggan, pelayanan. Apalagi kalau bisnisnya terkait dengan jasa. Ya, itu kan pasti yang dipikirkan adalah pelayanan terbaik. Jadi tidak bisa kita tanpa berpikir kebutuhan orang. Ini maksud saya. Orang yang kenapa orang ada orang yang berhasil dalam bisnisnya, orang-orang yang kaya yang berhasil dalam usahanya, itu pasti pikirannya itu bukan hanya untuk diri. Pasti dia akan berpikir bagaimana apa yang dibutuhkan orang. Ketika dia berpikir apa yang dibutuhkan orang, dia akan mendapatkan keuntungan dari bisnisnya itu. Orang yang katakanlah yang punya pabrik, punya perusahaan membuat pabrik sandal, itu pasti diawali dengan berpikir bagaimana orang bisa pakai sandal. Dia kan berpikir orang lain pakai sandal. Gak mungkin dia buat hanya untuk dirinya sendiri. Pasti dia berpikir untuk orang lain bagaimana dia bisa, orang-orang itu bisa pakai sandal. Lalu kemudian inovasi. Dan orang-orang itu yang disukai sandal kayak lah bentuknya, kadang sandalnya dilebarkan, dari belakangnya dilebarkan, atau dibentuk kanan kiri dari selewa. Itu kan macam-macam saja. Tapi hakikatnya kan itu apa? Hakikatnya hanya untuk memberikan alas kaki pada dasarnya. Tapi inovasinya kan berkembang terus sampai sekarang berhenti pabrik. Kalau nggak ada inovasi ya berhenti. Jadi logika bisnis itu logika yang sebenarnya sangat islami kalau dari sisi sangat alamiah maksudnya. Quran juga mengikuti itu. Orang tidak mungkin dia akan mendapatkan kemudahan itu kalau tidak dia memikirkan orang lain. Maka wa membakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasan yassiruhu lil yusril usra lil usra kesulitan. Jadi pikirkan kemudahan bagi orang lain itu pasti kamu akan dipikirkan kemudahan bagi dirimu. Kalau kita karena kita memberikan jalan keluar bagi orang lain itu hakikatnya juga kita membuka jalan keluar bagi diri kita sendiri. Kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri saja, oh itu alamat kamu juga akan di situ. Jadi ini ayat-ayat yang berbiasa. Wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Hartanya tidak akan berguna bila ia mati. Ini dikaitkan dengan kematian. Di aspek hidup saja ketika masih hidup itu tidak cukup membantu. Kekayaan yang kita miliki itu tidak akan cukup membantu kita kalau kita tidak berkolaborasi dengan orang lain. Kita katakanlah nanti ada diberikan warisan 1 triliun dari orang tua kamu. Nah, syukur-syukur gitu ya, ada warisan 1 triliun. Kalau kamu tidak mampu mengkolaborasikan dengan orang lain, lama-lama habis tanpa. Jadi, saya kira harta nggak akan gitu. Apalagi nanti dikaitkan di konteks akhirat. Kita teruskan teks saya.
Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sungguh pada kamilah petunjuk sejati. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguh kamilah pemilik akhirat dan pemilik lana lal akhirata wal ula. Anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Karena itu kami peringatkan kamu akan kobarnya api neraka. Anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa, yang tidak akan dimasukkan ke dalamnya kecuali orang yang paling malang. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Baca penjelasan. Allah dengan rahmatnya dapat membuka kesadaran orang, baik dengan ilmu yang ditekuni atau pengalaman hidup yang dilalui. Beliau ini memberikan wawasan atau gambaran bahwa kesadaran seseorang itu bisa diperoleh dengan ilmu yang dia pelajari. Ya, dengan ilmu itu dia tersadarkan, oh gini terus. Yang kedua, pengalaman hidup. Hanya kita berusaha begini, jangan sampai kesadaran kita ketika kepala kita sudah dibenturkan ke ilmu. Jadi syukur-syukur kita sudah sadar sejak awal, sebelum kepala kita itu dibenturkan. Maksud saya tahu ya. Jadi jangan sampai perbuatan kita itu kemudian disadarkan oleh Allah setelah kita dibanting, ini baru sadar. Jadi kita ada orang yang memang yang kesadarannya itu terbangun ketika dia sudah menjalani satu kesalahan fatal, baru dia tersadar. Karena dia kepentok, istilah dari kepala dedok, itu baru tersadarkan. Tapi yang mudah-mudahan yang kita harap kesadaran kita terbangun sedikit demi sedikit, yang itu secara alamiah karena ada ilmu yang kita miliki, ada pengetahuan yang kita miliki. Kesadaran Allah dengan rahmatnya dapat membuka kesadaran orang, baik dengan ilmu yang ditemui atau pengalaman yang dilalui. Banyak yang sudah panjang menjalani perjalanan hidupnya, banyak pula yang menekuni ilmu dan menjadi ahli di bidangnya. Namun karena Allah mulut kesadarannya, mereka tidak bergerak. Allah yang menguasai kehidupan dunia, Dia pula yang menguasai ketentuannya, tiada yang menghambat. Dan tersirat peringatan Allah yang harus diperhatikan ialah jangan sampai karena pilihannya yang salah, seorang ditempatkan di neraka yang menyengsarakan dan menjadi dunia yang tetap. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, mungkin menjelaskan. Banyak orang yang ilmunya sudah tinggi, hidupnya juga sudah lama, tetapi tidak sadar, tidak terbangun kesadarannya untuk mengabdi tulus kepada Tuhan. Tapi banyak orang yang mungkin ilmu jalannya belum jauh, dalam hidupnya belum lama, tapi karena dia terbina dengan pengetahuannya yang menjadi sana. Jadi itu nggak berarti kita hanya bisa mau, hanya bisa minta, supaya kita ini terus diberikan cermatan dalam memilih jalan, diberikan jelas.
nampak yang jelas yang baik, jelas baik, tidak baik, kita milihnya itu. Wa sayujannabuhal atqa, dan kami akan menjauhkan yang takwa dari siksa. Alladzi yu'ti malahu yatasakka, yaitu memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, bukan untuk membalas perbuatan orang, illa bitigha'a wajhi, tapi melulu mengharap ridho Tuhannya yang Maha. Wala saufa yarda, dan kelak ia akan senang dan puas. Bagus. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin, jadi alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin. Jadi ketika dia yu'ti malahu yatazakka, ketika dia memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya, bahkannya itu bukan hanya semata-mata untuk membalas jasa. Kalau logika bisnis sekuler tadi kan semata-mata membalas jasa sebenarnya kan. Tapi Islam tidak. Ketika kita memberikan sesuatu, itu juga jangan hanya karena orang itu berbuat baik kepada kita dan kita membalas. Memang wa idza quyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tetapi di sisi lain, ini dah memang soal keseimbangan. Di sisi lain, Tuhan mengatakan ini, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin. Ketika kita memberikannya zakat, itu jangan sampai semata-mata hanya karena balas, tapi karena ridho, karena mencari bukan semata-mata membalas, tapi kamu melebihkan balasan tadi, wa idza quyitum bi tahiyyatin, itu karena perintah Tuhan. Karena Allah merintahkannya begitu. Kemarin saya baru mendengarkan kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini di kampungnya itu dipanggil oleh seseorang di rumah itu. Untuk orang ajar orangnya, Ahmad, ta'al, launa. Jadi suruh ke rumahnya. Jadi kau suruh ke rumahnya, begitu sampai rumah, udah pergi sana. Dia pergi. Udah kan. Akhirnya berikutnya panggil lagi, ya Ahmad, launa. Sampai di rumah, diusir lagi, suruh pergi ya. Kemudian yang sampai ketiga, orang yang tadi mengundang dan mengusir tadi itu sampai bertanya, ini Anda sudah saya panggil 3 kali dan sampai di sini nggak ada apa-apain, kemudian saya suruh pulang lagi, kok nggak marah? Ini kalau mereka kita kan mungkin udah kamu ngajar itu kan ulama kok kayak gitu ya. Memang nggak marah nih, nggak marah. Dan dia katakan apa? Nah, tugas saya seorang muslim, Tuhan saya itu menyuruh kalau saya diundang oleh tetangga, saya akan datang. Kalau disuruh pergi ya, kan beda ya, filosofinya, beda sekali. Jadi dia datang itu bukan semata-mata karena orang itu, dan dia keluar juga bukan karena orang itu, tapi karena memang Tuhan memerintahkannya begitu. Bahwa ajaran Tuhan itu kalau kita diundang kita datang, kalau kita disuruh pulang ya pulang, kan gitu ya. Ajaran kan begitu. Mungkin beda. Jadi dia melakukan sesuatu itu sifatnya karena mengerjakan perintah Tuhan. Sama dengan ini tadi. Waladhi yu'ti malahu yatazakka, ketika dia memberikan hartanya itu, wa ma li ahadin indahu min ni'matin. Itu terjemahan singkat beliau, bukan untuk membalas pemberian orang. Jadi kamu derma itu bukan semata-mata membalas pemberian orang,
Di Jawa itu kan sering terjadi begitu ya. Kalau ada tradisi atau dalam tradisi masyarakat ada orang yang nyuwuk atau orang yang punya hajat, itu kan tetangga-tetangga biasanya kan nyumbang. Itu kan dicatat, dia nyumbang berapa gitu kan. Suatu saat ketika dia ada hajat lagi, dia kembalikan. Itu sebenarnya tidak harus begitu kan. Kan dulu dia nyumbang 50.000, 10 tahun lagi 50.000 kan harganya beda. Ini misalnya sekarang hajatnya kamu sekarang punya hajat, bukan 10.000. 10 tahun lagi yang punya hajat, yang menyumbang tadi itu punya hajat. Kamu cek catatannya. 10 tahun lagi, oh, dia itu nyumbang 10.000 aja kan itu ya. Kan nggak begitu. Jadi pemalihatin anda kita berbuat baik bukan semata-mata karena membalas kebaikan orang, tapi karena memang Tuhan itu memerintahkan kita untuk berbuat baik. Jadi ini berbeda ketika kita melakukan sesuatu itu karena merespon perintah Tuhan atau semata-mata karena aspek kewajiban sosial secara sosial lahiriah, itu berbeda. Tapi kalau sosial tadi kita maknai bahwa itu bagian dari perintah Tuhan, itu pasti akan berbeda. Saya kira itu saja dulu kita bahas pagi ini, faedahnya dan manfaatnya. Beri bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum.